Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya sendiri Andi Fahrul Reza. Teman saya Hairul Umam. Kami akan mempresentasikan prediksi harga handphone menggunakan linear regression. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, permasalahan. Sebuah perusahaan ponsel telah memulai perusahaannya sendiri. Dia ingin memberikan perlawanan keras kepada perusahaan besar seperti Apple, Samsung, dan lain-lain. Mereka tidak tahu bagaimana memperkirakan harga ponsel yang dibuat perusahaannya. Dalam pasar telepon seluler yang kompetitif ini, kita tidak bisa begitu saja berasumsi. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mengumpulkan data penjualan ponsel dari berbagai perusahaan. Mereka ingin mengetahui hubungan antar fitur-fitur ponsel, misalnya RAM, memori internal, dan lain-lain, dan harga jualnya. Tapi mereka tidak begitu pandai dalam machine learning. Dalam kasus ini kita tidak harus memprediksi harga sebenarnya, tetapi seberapa tinggi kisaran harga yang menunjukkan harga ponsel tersebut bergantung pada fiturnya. Dalam kasus ini, berdasarkan spesifikasi ponsel seperti daya baterai, 3G diaktifkan, Wi-Fi, Bluetooth, RAM, dan lain-lain, kami akan memprediksi kisaran harga ponsel. Adapun variabelnya, yang pertama battery power, kedua Bluetooth, tiga cloud speed, keempat dual SIM, kamera depan 4G, memori internal, kedalaman ponsel, berat ponsel, jumlah core prosesor, kamera utama, tinggi resolusi, lebar resolusi, kemudian RAM, kemudian ada tinggi layar ponsel, ada lebar layar ponsel, kemudian ada talk time, waktu terlama di mana satu baterai akan bertahan saat Anda aktif. Kemudian ada 3G, kemudian ada touchscreen, dan yang terakhir ada Wi-Fi. Adapun tujuannya, prediksi semacam ini akan membantu perusahaan memperkirakan harga ponsel untuk memberikan persaingan ketat kepada produsen ponsel lainnya. Yang kedua, akan berguna bagi konsumen untuk memverifikasi bahwa mereka membayar harga terbaik untuk sebuah ponsel. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya Hairul Umam untuk menjelaskan modelnya. Nah, baik, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Jadi pada bagian ini merupakan codingan dari pemodelan yang telah dilakukan dengan menggunakan linear regresi pada dataset mobile price prediction. Jadi langsung saja, yang pertama itu adalah melakukan import terhadap library. Jadi ada beberapa library yang digunakan dan tentunya library ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, seperti pada Matplotlib, dia berfungsi untuk melakukan visualisasi, untuk Pandas itu berfungsi untuk analisis dan mempersiapkan data, dan seterusnya. Nah, kemudian adalah membaca dataset trend dan tes. Nah, jadi caranya seperti ini. Kemudian melihat data trend dengan menggunakan fungsi head. Jadi fungsi head ini hanya menampilkan 5 baris teratas pada dataset. Nah, jadi kondisi dataset atau kondisi data pada data trend dengan 5 kolom teratas atau 5 baris teratas seperti ini. Nah, kemudian mengelompokkan variabel berdasarkan tipe variabelnya. Jadi ada numerik dan kategorikal, yang masing-masing variabel ini ditempatkan pada tipe variabel yang sesuai dengan variabelnya. Kemudian di sini
melakukan impor lagi dengan library sklearn. Selanjutnya adalah analisis korelasi antar variabel. Yang sebagai catatan di sini adalah jika nilai korelasi mendekati 1, maka hubungan antar atribut semakin tinggi. Nah, jadi dia menggunakan library Seaborn dengan fungsi heatmap. Nah, jadi bisa dilihat di sini bahwa hubungan atau korelasi antara price rank dengan variabel yang lain itu ada 4 variabel yang memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan price rank, di mana ada RAM yang memiliki 0,92, kemudian pixel width, pixel height, dan baterai power. Jadi ada 4 variabel yang memiliki tingkat korelasi yang tinggi dengan price rank. Nah, kemudian selanjutnya adalah melihat gambaran umum dataset dengan menggunakan fungsi info. Nah, jadi kita fokus pada rank index ini, di mana angkanya adalah 2000, dan juga melihat angka yang ada pada masing-masing atribut ini. Nah, jadi ini baterai power, blue, clock speed, dan seterusnya, itu merupakan daftar variabel, dan ini merupakan jumlah baris terhadap variabel masing-masing. Nah, jadi kalau rank index di sini tidak sesuai dengan angka yang ada di sini atau variabel angka yang ada pada variabelnya, berarti ada ketidaksesuaian. Jadi tentu di sini misalnya 1999, berarti pada variabel baterai power itu ada satu data yang hilang. Nah, begitupun dengan selanjutnya. Nah, kemudian adalah menggunakan fungsi min-max scaler. Nah, dia berfungsi untuk mengubah data dari rentang 0 hingga 1, atau proses ini dikenal dengan data scaling. Jadi fungsinya, jadi jika misalnya ada data yang memiliki rentang yang terlalu tinggi, nah itu kemudian dilakukan scaling untuk meminimalkan pemodelan. Nah, jadi untuk X-Trend 1 di sini yang digunakan adalah baterai power, PX height, PX width, dan RAM, karena keempat variabel ini memiliki tingkat korelasi yang tinggi terhadap price rank. Nah, selanjutnya adalah melakukan splitting data. Jadi data yang digunakan itu 70 berbanding 30, di mana 70 ini merupakan trainingnya dan 30% ini merupakan untuk data testingnya. Nah, selanjutnya di sini adalah kembali mengimport library sklearn. Nah, di dalam library sklearn ini terdapat fungsi linear regresi, di mana ini yang akan digunakan untuk pemodelan. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat objek linear regresi. Jadi linear regression ini, fungsi dari linear regresi ini ditempatkan pada sebuah variabel yang bernama linreg. Jadi ketika ingin menggunakan linear regresi, kita tinggal memanggil variabel linreg. Nah, selanjutnya adalah training model dengan data yang sudah di-split. Nah, jadi variabel yang digunakan di sini ada X-train dan Y-train. Kemudian melihat tingkat akurasi dari data trainingnya, di mana yang didapatkan itu adalah 0,9187 sekian-sekian. Nah, setelah itu kita melihat atau mencari akurasi skor data testingnya. Nah, tentunya dengan mengganti variabel ini pada trend menjadi testing, karena kita ingin mencari akurasi dari dataset testing atau dataset test. Nah, dan yang didapatkan adalah 0,912841 sekian. Nah, berdasarkan angka yang semakin mendekati 1,
berarti angka yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Nah, sedangkan yang didapatkan di sini adalah 0,91 sekian, jadi dapat disimpulkan bahwa skor yang didapatkan di sini adalah cukup tinggi. Nah, jadi mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.